Salam kembali, dan inilah suara 10 mengenai hal-hal yang lebih sederhana dan mudah dicerna sepertinya ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara mencuci piring dan mencuci pakaian. Pertama, mencuci piring. Saya banyak mendapati kebanyakan ibu-ibu atau ya yang mencuci piring ya, baik lelaki maupun perempuan, salah kaprah dalam hal mencuci piring. Tujuan dari mencuci piring kan piring bersih, tidak mengandung deterjen, bebas dari kuman-kuman, sebagian besar bisa terbuang, maksudnya terusir lah dari piring ya, seperti itu ya. Dan deterjen pun di iklan di TV ya bervariasi, menawarkan berbagai jenis variasi deterjen. Jadi ya agak membingungkan untuk memilih. Saya tidak iklan deterjen, tapi yang jelas deterjen yang mengandung bahan-bahan alam yang mengusir kuman, seperti bahan-bahan herbal, taruhlah ada kimia juga. Jika itu dibutuhkan ya bisa dipakai. Bukan tidak hanya keset ya, tapi maksudnya tidak hanya menghasilkan piring yang keset, tapi membersihkan kuman dan bakteri juga ya. Kalau bisa virus dibuang juga. Saya masuk ke teknis dalam hal mencuci piringnya. Kebanyakan orang mencuci piring dengan air keran yang kencang dan tidak memisahkan piring berlemak. Wah, ini saya akan mulai lah. Pertama-tama, piring yang setelah dipakai, yang kita bawa dari meja makan, kita bawa ke wastafel atau tempat cuci piring, kita pisahkan yang berlemak, yang tidak berlemak, yang hanya dibilas saja. Gelas-gelas, sendok kita pisahkan, dan kita beri air sedikit. Jadi pertama adalah pencucian tanpa sabun. Jadi lemak-lemak itu kita pisahkan. Bahkan saya sendiri berpikiran bahwa yang berlemak itu kita simpan satu ember yang berisi, ya maksudnya kita simpan satu ember yang bisa diisi oleh air bilasan pertama yang tidak pakai sabun ini, untuk membuang lemak, untuk membuang sisa-sisa sayuran. Dan itu berguna sekali untuk menghemat air dan menghemat deterjen tentunya ya, menghemat sabun untuk mencuci. Setelah kita bilas pertama dengan air, lalu barulah kita pilah. Yang kita cuci pertama adalah perabot-perabotan atau piring-piring yang tidak mengandung lemak, yang hanya dibilas saja dia sudah bersih. Contohnya lah seperti piring-piring bekas lalapan, piring-piring bekas ya makanan-makanan tidak mengandung minyak ya, yang kita bisa bersihkan hanya dengan membilas di air karena tidak mengandung minyak. Setelah itu ya kita sabuni dengan air yang kecil saja. Kebanyakan orang menggunakan mencuci dengan air yang kencang. Gunakan air yang kecil saja. Lalu setelah kita mencuci yang tidak berlemak, lalu kita cuci yang berlemak, dan situ kita sabuni. Yang berlemak ini kita sabuni, dan karena tadi sudah dibilas pertamanya, maka sabun yang dipakai tidak banyak. Lalu dalam hal membilasnya, kita bilas yang tidak berlemak dahulu, dan usahakan, saya berpandangan perlu ada pipa saluran yang khusus ya untuk membuang deterjen yang mengandung minyak atau lemak ini, karena saya pernah mengalami bahwa pipa saluran air pembuangan ini akan ya mengandung permukaan dalamnya akan diselimuti oleh lemak atau minyak, jadi ya akan menghambat si saluran air itu. Jadi memang harus ada saluran khusus yang memang mudah dibersihkan dan dipisahkan seharusnya. Jadi pembuangannya itu bisa kita pilih, ada selektor di bawah wastafelnya. Ada untuk pembuangan air tanpa minyak, ada pembuangan air dengan minyak, ada pembuangan air deterjen. Karena itu lebih mudah
dan tidak mencemari, ya maksudnya bukan tidak mencemari, akan memudah memilah limbahnya. Karena penanganan limbah akan lebih mudah ketika sesuatunya dipisahkan. Deterjen, minyak-minyak, air biasa tanpa mengandung minyak dan deterjennya pun dipisahkan, karena itu akan lebih mudah untuk menangani limbahnya. Lalu balik lagi ke piring. Ya, piring yang sudah dibilas, yang sudah dicuci itu dibilas dengan air yang kecil dulu, kita gosok dengan tangan kita atau busa atau sejenis spons ya. Setelah itu barulah, setelah kita yakin sisa-sisa deterjen itu piring itu sudah bersih, kita bilas dengan air yang cukup agak kencang tapi sebentar saja. Tadi kan kita membersihkan deterjen dan yang masih menempel ya deterjen di piring itu dengan air yang kecil, baru setelah itu kita bersihkan dengan air yang besar. Tapi sebentar saja, itu akan menghemat air dibandingkan kita dengan air yang besar yang terus menerus, itu akan boros. Bahkan ketika kita menaruh piring di rak, air yang besar itu akan terus mengalir dan itu memboroskan air, memboroskan iuran PDAM, maksudnya iuran PAM. Jika Anda memakai pompa listrik akan memboroskan ya tagihan listrik Anda, karena air yang terus mengalir itu banyak terbuang percuma tanpa membersihkan, tanpa makna apa-apa. Maaf, agak pilek. Yang saya dapati selanjutnya ya, setelah itu ya bereskan mencuci piring Anda, dan selanjutnya saya akan mencuci pakaian. Mencuci pakaian saya ringkaskan saja, dia pun mirip juga dengan mencuci piring. Pisahkan pakaian yang luntur dengan yang tidak luntur, pisahkan pakaian yang tertentu. Bahkan saya sih berpandangan, karena setiap orang berbeda-beda ya, ember untuk setiap orang harusnya dipisahkan, karena pakaian ini bersifat pribadi. Kalau disatukan, penyakit-penyakit dari orang satu ke orang lainnya akan ikut menyebar, minimal penyakit kulit lah ya. Jadi setelah dipisahkan yang untuk pakaian ya, yang luntur dan tidak luntur itu dipisahkan, lalu direndam selama 10 menit atau 5 menit, katanya sih 5 menit dibiarkan direndam. Lalu untuk langkah awalnya bagi saya langsung digilas atau dikucek atau diinjak-injak ya, tanpa deterjen tentunya, karena itu akan membuang kotoran-kotoran yang seperti tanah, debu yang mudah keluar, sehingga ketika sudah diinjak-injak atau digilas, maka sisanya kan tinggal kotoran-kotoran yang seperti noda lemak atau ya getah-getah atau apalah yang sulit dibersihkan tanpa deterjen ya. Barulah setelah kita injak itu setelah kita gilas dengan tangan, kita masukkan lagi kembali ke air. Lalu setelah itu kita barulah mulai mencuci dengan deterjen. Kita pilih bagian-bagian tertentu saja yang memang kotor karena mengandung lemak atau noda-noda yang lainnya. Kita sikat dengan deterjen secukupnya. Dan tentunya memang ada desain kamar mandi yang khusus yang saya pikirkan memang harus agak tinggi dibanding dengan permukaan tanah, harus lebih tinggi agar memudahkan dalam pembuangan air limbahnya. Jadi balik lagi ke mencuci pakaian. Pakaian itu kita pilih yang kotornya, lalu kita sikat, kita bilas dengan air yang secukupnya, dan tentunya kita juga harus bijak dalam menggunakan air untuk membilas pakaian. Bahkan saya berpikir untuk menghemat memakai pakaian ya, jika pakaian itu belum bau ya masih bisa dipakai kembali, karena pakaian memang menentukan siapa kita, tetapi ya kita pun harus bijak dalam menggunakannya dan tahu fungsi pakaian, dan tahu juga dalam hal menghemat air, deterjen, karena deterjen mencemari lingkungan dan penanganan limbahnya juga sulit. Terus air pun akan semakin habis, ya kita harus memakainya dengan bijak. Ya, demikianlah yang bisa saya share dalam hal mencuci piring dan mencuci pakaian.
sekiranya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Suara 10. Terima kasih.